Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Irma Yanti, kemudian Devina Urfa Fitriyanti, dan Husna Fatimah. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang persamaan lingkaran dan bola. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita banyak menemukan benda-benda yang berbentuk bola maupun lingkaran, seperti contohnya bola, kemudian ban mobil, ban sepeda, ban motor, CD, cincin, gelang, karet, dan masih banyak lagi. Benda-benda tersebut adalah benda-benda yang berbentuk bola maupun lingkaran. Dalam matematika, lingkaran didefinisikan sebagai himpunan titik-titik pada bidang datar X, Y yang memiliki jarak tetap terhadap suatu titik tertentu. Bola adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu pada bidang X, Y, Z. Persamaan lingkaran. Di sini terdapat lingkaran yang berpusat di titik O 0,0. Kemudian kita tarik garis dari pusat ke lingkaran, kita sebut saja ini titik T dengan koordinat X, Y, dan jarak dari titik O ke titik T dinamakan jari-jari atau R. Kemudian kita tarik garis absis X dan garis ordinat yaitu Y, maka terbentuk segitiga siku-siku. Sehingga dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita dapat mencari panjang R atau panjang jari-jarinya. Maka ditemukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian ke contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan melalui titik min 2,4. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus persamaan lingkaran yang tadi, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita substitusi, min 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Maka 4 ditambah 16 sama dengan R pangkat 2. Maka 20 sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan melalui titik min 2,4 yaitu X2 atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Kemudian contoh yang kedua yaitu tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dengan jari-jari 5 cm. Masih sama, kita menggunakan rumus yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan jari-jarinya kita substitusi yaitu 5 kuadrat atau sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Baiklah, selanjutnya akan membahas persamaan lingkaran yang berpusat di titik selain 0,0. Misalkan sebuah lingkaran yang berpusat di titik P, A, B, berarti absisnya yaitu A dan orbitnya yaitu B. Kita tarik garis dari titik pusat ke lingkaran. Kita sebut saja titik T dengan koordinat X, Y, dengan X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Jarak dari titik P ke titik T merupakan jari-jari atau R-nya. Kemudian jarak dari X ke A sebesar X dikurangi A dan jarak dari B ke Y sebesar Y dikurangi B. Kemudian dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, maka kita dapatkan persamaan lingkarannya yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian contoh soalnya, di sini tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 6,4 dan jari-jarinya 5.
Di sini titik 6 sebagai A dan min 4 sebagai B. Kemudian untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kita substitusi, maka x min 6 kuadrat plus y min 4 kuadrat sama dengan 5 pangkat 2. Maka x min 6 kuadrat plus y plus 4 kuadrat sama dengan 5 pangkat 2. Atau kita jadikan x min 6 kuadrat plus y plus 4 kuadrat sama dengan 25. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 6,4 dan jari-jari 5 yaitu x min 6 kuadrat plus y plus 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat atau 25. Ini ada sebuah persamaan lingkaran yang dipakai oleh persamaan lingkaran di titik A, D. Nah, kenapa kita nggak pakai ke persamaan lingkaran di titik 0,0? Karena bentuk ini sudah umum dan bentuk persamaan ini bisa digunakan oleh persamaan lingkaran di 0,0. Nah, setelah itu kita akan menjabarkan persamaan ini ke dalam bentuk pemfaktoran, penyelesaian pemaktoran, yaitu caranya faktornya adalah x dikurangi a dikali x dikurangi a. Jadi hasil dari pemfaktoran tersebut adalah x kuadrat dikurangi 2ax ditambah a kuadrat. Nah, berlaku juga pada y kurangi b kuadrat sama dengan r ya, r kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari pemfaktoran di atas, kita akan mengangkatkan sesuai dengan jenis variabelnya, ya, seperti x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2ax dikurangi 2y ditambah a kuadrat ditambah b kuadrat dikurangi r kuadrat sama dengan 0. Nah, ini negatif r kuadrat ini dari mana? Ini dari r kuadrat ini pindah luas ke kiri, jadi negatif r kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita memisahkan hasil dari persamaan lingkaran yang terakhir ini ya. Misalkan a sama dengan negatif 2a sama dengan negatif 2b, c sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah r kuadrat sama dengan 0. Nah, bentuk umum persamaan lingkaran ini memiliki titik pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran, ya. Nah, menentukan titik pusat lingkarannya yaitu kita ubah pemisalan atau mencari pemisalan yang kita dapatkan tadi ya. A sama dengan negatif 2a. Nah, di sini a besar dan a kecil ini berarti beda ya, beda arti maksudnya. Nah, menjadi a sama dengan negatif 1/2a dan b min 2b menjadi negatif 1/2b. Cara menentukan titik pusat itu dilihat dari pemisalan a dan b nya saja. Nah, hasil dari titik pusat lingkarannya yaitu p sama dengan negatif 1/2a negatif 1/2b. Ini koma ya tuh, karena menentukan titik. Selanjutnya jari-jari lingkaran. Nah, cara menentukan jari-jari lingkaran sama dari pemisalan yang telah kita dapatkan tadi, tapi jari-jari lingkaran ini kita akan ubah yang c nya ya, pemisalan dari yang c yaitu a kuadrat ditambah b kuadrat dikurangi r kuadrat. R kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat dikurangi c. Nah, di sini ada perbedaannya. Perbedaannya adalah c dan r di sini kita tukar pindah luas ya. Jadi r sama dengan, kenapa r di sini bukan r kuadrat? Karena kuadratnya sudah kita akarkan ya. R sama dengan negatif 1/2a kuadrat ditambah min negatif 1/2b kuadrat. Jadi hasilnya jari-jari lingkarannya adalah R sama dengan akar dari 1/4a kuadrat ditambah 1/4b kuadrat dikurangi c. Oke, selanjutnya contoh soal 1, carilah titik pusat dan jari-jari dari persamaan x kuadrat plus y kuadrat ditambah 4x dikurangi 6y dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikannya yaitu kalian harus tahu bentuk persamaan umum pada lingkaran ya. Ini persamaan umum dalam lingkaran ya, yang sering dipakai. Nah, di sini kita tentukan a-nya. A di sini adalah 4 ya. Dan b di sini adalah negatif 6 dan c di sini adalah negatif 12. Cara menentukan titik pusatnya yaitu p sama dengan negatif 1/2 a, negatif 1/2b. Nah, di sini a-nya kita ubah menjadi 4 ya di sini. Nah, jadi negatif 1/2 dikali 4. Negatif 1/2 dikali b, b-nya merupakan negatif 6. Jadi hasilnya negatif 2,3. Ini titik pusatnya. Nah, selanjutnya mencari jari-jari. Cara mencari jari-jari, kalian harus ingat rumusnya, yaitu rumusnya R sama dengan akar dari 1/4a kuadrat ditambah 1/4b kuadrat dikurangi c. R sama dengan akar dari 1/4, a nya kita ganti angka 4 ya. 4 angkatkan jadi 16 ya. 1/4 dikali 16, jadi hasilnya 4. Nah, ditambah 1/4 dikali negatif 6. Negatif 6 ini kita angkatkan jadi 36. 36 dikali 1/4 jadi 9. Nah, di sini negatif dikurangi negatif 12, c-nya negatif 12 ya. Nah, R sama dengan hasil dari ini ya, jadi akar dari 4 ditambah 9 ditambah 12, jadi R nya sama dengan akar dari 25. R sama dengan 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan bola pada titik 0,0,0. Oke, cara
menentukan ini pusatnya di titik 0,0 dan berjari-jari R di persamaan bola, yaitu pertama, buatlah gambar sebuah bola pada ruang dimensi 3. Oke, dengan titik pusat 0,0 dan jari-jari R. Nah, terus yang kedua, buatlah titik sembarang. Kita buat titik sembarang dari sini B ya, misalkan, yaitu X, Y, Z. Oke, pada permukaan bola. Vektor OB sama dengan X dikurangi 0, Y dikurangi 0, Z dikurangi 0 sama dengan X, Y, Z dengan OB vektor sama dengan R. Jadi kita peroleh adalah vektor dari OB sama dengan mutlak R sama dengan X, Y, Z. Nah, vektor OB di sini sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi OB di sini itu sama dengan R kan? Jadi R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Mengapa akarnya hilang? Karena akar kali akar, jadi akarnya dikuadratkan, dan R-nya juga jadi kuadrat kalau akarnya dikuadratkan. Terusnya, karena di titik B, X, Y, Z adalah sembarangan titik pada permukaan bola, maka persamaan bola dengan pusat 0,0,0 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan bola berpusat di titik 0,0. Nah, contoh soal persamaan bola yang berpusat di titik 0,0 dengan jari-jari R sama dengan 5. Kita jawab ya. Di sini ada mutlak OP, kita anggap aja ini OP sama dengan R. Apa? Ini kan. Ini kita menyelesaikannya pakai cara persamaan bentuk umum pada bola ya. Kalau kita bisa langsung pakai rumus persamaan bola. Jadi persamaan bola tinggal X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi kita cuma ubah R-nya saja sebenarnya di persamaan bola di pusat titik 0,0. Nah, kita coba pakai persamaan bentuk umum pada bolanya. Caranya seperti ini. Nah, hasilnya R-nya kan dikuadratkan. Kalau R-nya saja di sini 5. Jadi kalau R-nya dikuadratkan jadi 25. Jadi hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 25. Baiklah, untuk selanjutnya saya Irma Yanti akan melanjutkan penjelasan mengenai materi persamaan lingkaran dan bola. Di sini saya akan menjelaskan persamaan bola yang berpusat di titik A, B, C, dan jari-jari R. Kita dapat menentukan persamaan bola yang berpusat di titik A, B, C, dan jari-jari R dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu kita buat gambar sebuah bola pada ruang dimensi 3 dengan titik pusat A, B, C, dan jari-jari R seperti gambar ini. Kemudian kita buat titik sembarang B, X, Y, Z pada permukaan bola tersebut. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian didapat vektor AB sama dengan X min A, Y min B, Z min C dengan vektor AB sama dengan R. Kemudian vektor AB sama dengan R sama dengan X min A, Y min B, Z min C. Kemudian kita kuadratkan vektor tersebut sehingga diperoleh vektor AB sama dengan akar X min A pangkat 2 plus Y min B pangkat 2 plus Z min C pangkat 2. Kemudian vektor AB sama dengan R. Nah, R ini merupakan jari-jari dari bola. Maka kita dapat memperoleh persamaan R sama dengan akar X min A pangkat 2 plus Y min B pangkat 2 plus Z min C pangkat 2. Kemudian R pangkat 2 sama dengan X min A pangkat 2 plus Y min B pangkat 2 plus Z min C pangkat 2. Ini merupakan rumus untuk mencari jari-jari dari bola, yaitu R. Kemudian dari rumus jari-jari bola kita dapat memperoleh persamaan X min A pangkat 2 plus Y min B pangkat 2 plus
Z min C pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Ini merupakan persamaan bola yang berpusat di titik A, ABC, dan jari-jari R. Kemudian kita coba untuk menyelesaikan contoh soal berikut ini. Tentukan persamaan bola yang berpusat di titik 1, 2, 3 dan melalui titik 2, 4, 1. Nah, 1, 2, 3 ini merupakan A, B, C dan melalui titik 2, 4, 1. 2, 4, 1 ini merupakan titik B, X, Y, Z. Nah, untuk menentukan persamaan bola, maka kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Yaitu kita masukkan rumus jari-jari bola, yaitu R pangkat 2 sama dengan X min A pangkat 2 plus Y min B pangkat 2 plus Z min C pangkat 2. Kemudian kita substitusikan ke dalam, titik A, B, C 1, 2, 3 dan titik X, Y, Z 2, 4, 1 ke dalam rumus jari-jari, yaitu R sama dengan akar 2 min 2 dikurang 1 pangkat 2 plus 4 dikurang 2 pangkat 2 plus 1 dikurang 3 pangkat 2. Kemudian R sama dengan 1 plus 4 plus 4. Kemudian 1 tambah 4 tambah 4 itu 9. Kemudian didapat R sama dengan akar dari 9 adalah 3. Maka di sini kita sudah menemukan jari-jari bola, yaitu 3. Nah, setelah kita sudah mendapatkan jari-jari bola, maka kita mencari persamaan bolanya, yaitu dengan mensubstitusikan jari-jari dan titik pusat 1, 2, 3 ke dalam persamaan. Kita tulis persamaan bolanya terlebih dahulu, yaitu X min A pangkat 2 plus Y min B pangkat 2 plus Z min C pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Kemudian kita masukkan titik pusat 1, 2, 3 nya ke dalam rumus persamaan bola, yaitu X dikurang 1 pangkat 2 plus Y dikurang 2 pangkat 2 plus Z dikurang 3 pangkat 2 sama dengan R-nya ini, jari-jarinya ini adalah 3. Maka di sini kita tulis 3 pangkat 2. Kemudian didapat X min 1 pangkat 2 plus Y min 2 pangkat 2 plus Z min 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka kita sudah menemukan persamaan bola yang berpusat di titik 1, 2, 3 dan melalui titik 2, 4, 1 adalah X min 1 pangkat 2 plus Y min 2 pangkat 2 plus Z min 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk umum dari persamaan bola. Untuk menentukan bentuk umum dari persamaan bola, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita tulis kembali bentuk dari persamaan bola yang berpusat di titik A, ABC, yaitu X min A pangkat 2 plus Y min B pangkat 2 plus Z min C pangkat 2 sama dengan R. Lalu kemudian kita jabarkan persamaan tersebut sehingga nilai akhirnya diperoleh X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Z pangkat 2 min 2AX min 2BY min 2CZ plus A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2 min R pangkat 2 sama dengan 0.
0. Kemudian kita lakukan pemisalan. Nah, min 2A-nya ini kita misalkan sebagai A. Min 2B sama dengan B, dan min 2C sama dengan C. Kemudian kita pindahkan ABC-nya ini ke ruas kiri, sehingga diperoleh A sama dengan min 1/2A, kemudian B-nya B sama dengan min 1/2B, kemudian C-nya C sama dengan min 1/2C. Kemudian A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2 min R pangkat 2 kita misalkan sebagai D, sehingga diperoleh persamaan bola yaitu X pangkat 2 Y pangkat 2 plus Z pangkat 2 plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Kemudian dari persamaan umum bola itu kita dapat menentukan titik pusat bola dan jari-jari bola, yaitu titik pusat ABC-nya yaitu min 1/2A, B-nya min 1/2B, C-nya min 1/2C. Ini merupakan titik pusat bola ABC. Kemudian untuk menentukan jari-jari bola yaitu D sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2 min R pangkat 2. R-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Kemudian diperoleh R pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2 min D. Maka diperoleh rumus jari-jari bola yaitu R sama dengan akar 1/4 A pangkat 2 plus 1/4 B pangkat 2 plus 1/4 C pangkat 2 min D. Lalu kita coba untuk menyelesaikan contoh soal dari untuk mencari jari-jari bola, yaitu tentukan jari-jari dari persamaan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Z pangkat 2 plus 8X min 10Y min 6Z plus 1 sama dengan 0. Nah, 8 ini sebagai A, kemudian min 10 jadi sebagai B, kemudian min 6 sebagai C, dan 1 sebagai D. Kemudian untuk menentukan jari-jari dari persamaan tersebut, kita harus mencari titik pusatnya terlebih dahulu, yaitu titik pusat ABC. Itu rumusnya min 1/2A min 1/2B min 1/2C. Ini untuk mencari titik pusat ABC. Kemudian diperoleh, kemudian kita substitusikan ini ke dalam rumus titik pusat ABC, yaitu diperoleh min 1/2 A-nya 8, kemudian untuk titik B min 1/2B, B-nya min 10, kemudian untuk titik pusat C min 1/2, C-nya min 6. Maka didapat titik pusat ABC min 4,
5, dan 3. Ini merupakan titik pusat A, B, C. Nah, kita sudah menemukan titik pusatnya. Kemudian kita bisa mencari jari-jari bolanya, yaitu rumusnya R akar 1/4 A pangkat 2 plus 1/4 B pangkat 2 plus 1/4 C pangkat 2 min D. Kemudian kita substitusikan titik pusatnya ke dalam rumus jari-jari bola. Maka didapat R sama dengan 1/4 dikali 8 pangkat 2 plus 1/4 dikali min 10 pangkat 2 plus 1/4 dikali min 6 pangkat 2. D-nya ini 1. Maka di sini kita tulis D-nya itu 1. Maka didapat akar 16 plus 25 plus 9 min 1 diperoleh akar 49. Nah, akar dari 49 ini yaitu 7. Maka di sini kita sudah menemukan jari-jari dari bola, yaitu jari-jarinya adalah 7. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudari Husnul Khotimah. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan untuk masalah materi persamaan bola dan lingkaran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat, belajar, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.